Selamat pagi adik-adik, apa kabar kalian semua hari ini? Hari ini adalah hari yang sangat istimewa karena kita memperingati akan hari Jumat Agung. Hari di mana Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya yang begitu besar buat kita semua. Nah, hari ini Lause Shirley mengajak kita semua boleh merayakan akan begitu besarnya kasih Allah kepada kita. Karena itu Lause harapkan kita semua bersiap untuk mengikuti sekolah minggu hari ini dengan baik. Mari kita akan memulainya dengan sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan pujian Halo Halo Ola. Biarlah kalau di sebelah kiri dan kanan kalian ada saudara-saudara kalian atau ada mama papa, mari ajak mereka untuk menyanyikan pujian ini bersama-sama. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Mari kita akan berdoa, kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini bersama-sama dengan seluruh umat-Mu di seluruh dunia, kami boleh merayakan akan hari Jumat Agung. Hari di mana Tuhan Yesus mendemonstrasikan akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami manusia-manusia yang berdosa. Engkau mau menggantikan kami di atas kayu salib, mengambil kehukuman yang seharusnya kami terima, menjadikan kami anak-anak Tuhan. Biarlah kami penuh dengan ucapan syukur Bapa. Dan hari ini ketika kami mengikuti sekolah minggu, kami pun boleh mengikutinya dengan hati yang penuh dengan ucapan terima kasih kepada Tuhan atas setiap apa yang telah Tuhan lakukan buat kami. Tolong kami Bapa, dengarkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, kita tahu kan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat istimewa. Kenapa kita istimewa? Ya, karena Tuhan Yesus mau mati buat kita. Kita yang seharusnya dihukum, tapi kita diangkatnya menjadi anaknya. Karena itu kita istimewa di mata Tuhan. Kita sangat istimewa. Kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama. Aku istimewa. Bukan karena katamu, aku istimewa. Bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu, aku istimewa. Bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi, aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku
adik-adik, sungguh luar biasa. Karena kita semua telah dibeli dengan lunas oleh darah Yesus. Dalam Alkitab dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tahukah kalian itu ada di mana? Iya, itu ada di dalam kitab Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah adik-adik, biarlah ayat Alkitab itu boleh menjadi pegangan kita, bahwa ada sosok yang mengasihi kita begitu luar biasa. Bahkan dia rela mati, menanggung segala kesalahan kita, supaya kita diselamatkan. Silakan duduk adik-adik, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kita boleh menyanyikan satu pujian ini, menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena Allah cinta, karena itu diberikan anaknya untuk kita. Karena Allah cinta, diberikan anaknya, mati di Golgota, membebaskan saya. Dia akan datang pula, betapa indahnya kasihnya kepada saya. Sekali lagi adik-adik. Karena Allah cinta, diberikan anaknya, mati di Golgota, membebaskan saya. Dia akan datang pula, betapa indahnya kasihnya kepada saya. Shalom adik-adik semua, sekolah minggu GKI Bungur dan juga sekolah minggu GKI Pos Alam Sutra. Apa kabar kalian semua? Wah, pasti Lause bisa lihat di sini kalian semua sudah duduk manis-manis untuk boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Oh iya, ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Hah? Paskah? Oh belum, hari ini belum Paskah. Hari ini adalah Jumat Agung. Ya, Jumat Agung atau The Good Friday. Kita bersama-sama memperingati Tuhan Yesus yang mati bagi dosa-dosa Lause, adik-adik semuanya, semua manusia. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Yuk sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan, kiranya Roh Kudus boleh menolong akan setiap anak-anak. Lause yang akan bercerita, Tuhan sendiri yang boleh pakai. Setiap apa yang Lause sampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan pada hari ini Lause ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahu tidak? Pada waktu manusia pertama kali diciptakan oleh Tuhan, manusia itu diciptakan oleh Tuhan dengan sungguh sangat
baik sekali. Manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Manusia tinggal di sebuah taman yang sangat indah sekali. Di Taman Eden itu Allah menaruh manusia. Di situ ada banyak sekali buah-buahan. Di situ ada banyak tumbuh-tumbuhan. Di situ juga banyak sekali akan hewan-hewan. Nah, adik-adik, tetapi di dalam seluruh tempat itu, firman Tuhan mengatakan, Tuhan meletakkan satu pohon di tengah-tengah taman itu. Taman itu ada satu pohon, yaitu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Dan Tuhan mengatakan, jangan kamu sentuh pohon itu. Atau kalau kamu sentuh, kamu akan mati. Wah, adik-adik sekalian, pada saat itu Tuhan melarang manusia tidak boleh mengambil pohon itu, mengambil buah itu. Wah, saat itu kemudian tiba-tiba satu waktu ya ada seekor ular. Seekor ular yang kemudian dia dengan daya pikatnya dia kemudian dia berkata, hei, sini kamu manusia, aku kasih tahu kamu, gak apa-apa kamu makan ini buahnya enak sekali, kamu boleh makan. Wah, saat itu manusia, Hawa dia berkata, aduh makan gak ya? Alkitab firman Tuhan mengatakan tidak boleh, tetapi makan gak ya? Gak apa-apa, kamu boleh makan aja, sikat, ayo ajar, makan aja. Wah, adik-adik sekalian, apa yang terjadi? Pada saat itu adik-adik, kemudian ular itu membujuk akan Hawa untuk makan buah itu. Ayo makan, gak apa-apa. Tapi kan Tuhan bilang gak boleh. Udah, gak apa-apa. Tuhan itu gak mau kamu itu untuk jadi orang yang hebat, yang besar ya. Nanti Tuhan itu kalah sama kamu. Udah makan aja. Bener nih makan aja. Adik-adik pada saat itu, maka Hawa dia kemudian dia lihat buahnya itu menarik. Buahnya indah sekali. Lalu dia pegang. Wah, senang sekali. Lalu kemudian dia makan buah itu. Wah, adik-adik sekali waktu dia makan buah itu dia lihat, waduh buahnya segar sekali. Buahnya enak sekali. Waktu dia makan, rasanya mungkin seperti Superman, Supergirl, jadi Superboy. Waduh, enak sekali. Aduh, kenapa dari kemarin-kemarin aku nggak makan ya? Adik-adik, saat itulah Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Dia berikan juga buah itu kepada Adam. Dia berikan kepada Adam. Adam bilang jangan, itu tidak boleh. Udahlah nggak apa-apa, makan aja. Udah kamu makan. Nggak boleh. Enggak. Akhirnya Adam juga makan. Crush. Enak sekali buahnya. Buahnya ini yang sangat lezat sekali. Adik-adik sekalian, pada saat itulah manusia jatuh di dalam dosa. Manusia yang jatuh dalam dosa, manusia itu tidak bisa datang lagi kepada Allah. Manusia diusir dari Taman Eden. Dan manusia tidak bisa datang lagi kepada Tuhan. Tidak bisa. Manusia sudah terpisah. Dan manusia dibelenggu, diikat oleh dosa. Ya, setiap manusia diikat oleh dosa. Adik-adik tahu, setiap hari kita melakukan dosa. Dosa apa? Misalnya kita dosa marah, ya. Kita nggak suka sama koko, kita pukul, ya. Kita nggak suka sama teman kita kemudian pukul dia. Kita juga tidak taat sama papa mama. Papa mama bilang ayo belajar. Enggak, aku nggak mau belajar. Papa mama bilang ayo bobo. Enggak, aku nggak mau. Taat tidak?
Tidak taat adik-adik sekalian. Nah, lalu kemudian mungkin kita juga suka membuli teman. Nah, temannya itu mungkin ya teman yang gendut ya, yang kurus. Kita bilang, ih kayak tikus. Atau kayak cicek. Aduh, temannya hatinya sedih. Kita sudah melakukan dosa. Atau kita juga males mau baca Alkitab, males mau untuk ikut kebaktian, atau juga kita suka bohong. Ayo siapa tadi yang pukulin sama Dedek? Kamu ya? Koko yang pukulinnya? Enggak, aku nggak pukulin. Bohong. Kita sudah bohong, padahal kita yang pukul, kita yang cubit, kita yang tidak jadi anak yang pinter. Atau mungkin juga kalian mencuri milik papa mama, mencuri akan punyanya Dedek. Wah, ini yang kita sering kali lakukan. Atau juga nih teman-teman yang juga sudah mulai belajar dan mulai mencontek. Wah, hari ini kalian bisa belajar di rumah, semakin besar kesempatan untuk bisa mencontek. Tapi itu adalah sesuatu dosa. Kita jauh dari Tuhan Yesus. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Karena dosa itu membelenggu, mengikat kita dengan rantai. Dan kita akan mengalami kematian. Karena apa? Karena kita masuk ke dalam dosa. Dan dosa membuat manusia itu hidup di dalam maut atau neraka untuk selama-lamanya. Bagaimana kita bisa lepas daripada belenggu itu? Nah, Tuhan Yesus mengatakan bukan dengan perbuatan baik kamu. Bukan karena kamu rajin ke gereja. Bukan karena kamu rajin baca Alkitab. Bukan karena kamu menolong orang lain. Bukan karena kamu taat kepada papa mama. Penting taat sama papa mama. Tetapi yang paling penting yang Tuhan ingin kita, supaya kita bisa lepas dari penghukuman neraka itu, yaitu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu dia lahir ke dalam dunia. Dia menjadi akan bayi kecil. Dia kemudian menjadi juru selamat. Dia adalah Tuhan, mau menjadi sama seperti manusia dengan keadaan kita sebagai manusia. Tetapi dia tidak berbuat dosa sama sekali. Bahkan Tuhan Yesus bukan hanya lahir. Tuhan Yesus juga pada waktu dia besar, dia melayani, menyembuhkan orang, memberikan akan firman Tuhan, menyebarkan Injil itu kemana-mana. Dan Tuhan Yesus akhirnya bukan hanya dia lahir, dia bekerja, tetapi Tuhan Yesus juga dia mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Adik-adik sekalian, kisah Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib itu dimulai pada satu malam ketika Tuhan Yesus saat itu mengajak ketiga murid-muridnya untuk berdoa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Petrus, Yohanes, Yakobus, ayo kita sama-sama berdoa di taman Getsemani. Tuhan Yesus berdoa, dan pada saat dia berdoa, tetesan keringatnya, dia sangat takut adik-adik, dia sangat takut, dan tetesan itu berubah menjadi tetesan darah. Coba kita saksikan videonya. Bapa, jika Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Nah, adik-adik sekalian, kalian sudah lihat videonya. Bagaimana pada waktu Tuhan Yesus saat itu sedang bergumul, murid-muridnya bobo. Aduh, Tuhan Yesus bilang berjaga-jagalah. Ayo kamu harus bisa berdoa. Adik-adik, seringkali di dalam kehidupan kita juga seringkali seperti murid-murid yang tidak mau
taat kepada Tuhan. Disuruh berdoa, malesnya minta ampun. Padahal pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, kita kuat. Kalau kita tidak berdoa, kita lemah. Hari itu murid-murid tidak berdoa dengan sungguh-sungguh. Padahal Tuhan Yesus sudah mau naik ke kayu salib. Tuhan Yesus butuh support. Tuhan Yesus butuh dorongan. Adik-adik, pada saat itulah kemudian para pemimpin-pemimpin, orang-orang Yahudi, para imam-imam besar bersama-sama dengan siapa? Yudas itu datang untuk menemui Yesus. Yudas, murid Yesus ini, dia menjual Tuhan Yesus. Dia menjual Tuhan Yesus untuk apa? Diberikan kepada para imam-imam, para pemimpin-pemimpin. Dan pada akhirnya ditangkap dan kemudian dianiaya. Yudas, dia mencium Tuhan Yesus. Tetapi ciumannya itu adalah suatu pengkhianatan. Satu pengkhianatan. Dia mencium Tuhan Yesus. Bukan karena dia sayang Tuhan Yesus. Tapi dia sangat cinta dengan uang. Dia sangat sayang dengan uang. Dan dia menjual Tuhan Yesus. Adik-adik, hari ini ada berapa banyak di antara kita juga mungkin kita berkata, Tuhan, aku gak seperti Yudas kok. Aku gak menjual Tuhan Yesus. Tapi pada waktu kalian setiap hari melakukan dosa. Dosa mungkin itu adalah tidak taat pada papa mama. Dosa mungkin kalian mencuri. Kalian memukul akan orang lain. Saat itulah hati Tuhan sedih. Sama seperti hati Tuhan sedih ketika Yudas itu mencium Tuhan Yesus. Dan membawa Tuhan Yesus untuk ditangkap. Nah, adik-adik sekalian, pada akhirnya sesudah Tuhan Yesus itu diserahkan, Tuhan Yesus ditangkap oleh algojo, orang-orang Romawi pada saat itu yang tinggi, besar sekali. Lalu kemudian Tuhan Yesus dibawa ke Pontius Pilatus. Benarkah kau raja orang Yahudi? Apakah kau katakan itu dari hatimu? Atau orang lain mengatakan padamu tentang aku? Bangsamu dan imam-imam kepala yang menyerahkanmu kepadaku. Apa yang kau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jadi engkau seorang raja? Kau yang mengatakan aku raja. Aku lahir dan datang ke dunia untuk bersaksi tentang kebenaran. Siapa yang mencintai kebenaran tahu bahwa perkataanku adalah benar. Apakah kebenaran itu? Bawa dan cambuk dia. Dan saat itulah kemudian Pontius Pilatus dia membawa Tuhan Yesus itu untuk diserahkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang ada di Yerusalem. Tuhan Yesus kemudian diserahkan kepada mereka. Manakah yang kamu pilih? Tuhan Yesus, Yesus Kristus itu, ataukah Barabas, orang yang jahat? Adik-adik tahu apa yang dilakukan? Ya, mereka berkata, bebaskan Barabas, bebaskan orang jahat, salibkan Tuhan Yesus, salibkan Yesus. Wah, adik-adik sekalian, dalam hidup ini seringkali banyak orang yang memilih yang salah, yang jahat. Mereka memilih bahwa Barabas yang dibebaskan dan menyalibkan Tuhan Yesus. Inilah hidup kita sebagai manusia yang seringkali melakukan apa yang jahat, yang salah di hadapan Tuhan. Adik-adik sekalian, pada saat itulah Tuhan Yesus, dia sungguh-sungguh dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Salibkan dia! Salibkan dia! Warga Yerusalem, lihatlah manusia itu. Bunuh dia! Bunuh dia! Salibkan dia!
Haruskah aku menyalibkan rajamu? Salibkan dia! Salibkan dia! Kami tak punya raja selain Kaisar. Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan Aku tidak bersalah atas darah orang ini. Itu urusan kalian. Dan saat itulah orang-orang banyak mulai kemudian menyuruh Yesus untuk memikul salibnya. Tuhan Yesus memikul salib yang begitu berat sekali. Dia harus memikul salib yang ukurannya berkilo-kilo. Sangat berat, sangat susah sekali adik-adik. Dia kemudian dicambuk. Cambuk itu adalah satu cambuk yang terbuat dari besi ujung-ujungnya. Ya, ujungnya terbuat dari besi, lalu kemudian dipukulkan kepada Tuhan Yesus. Kalian tahu pukulannya berapa banyak? 40 pukulan. 40 kali pukulan, kurang 1. Wah, pada waktu dipukul oleh algojo yang haus akan darah, dia pukul Tuhan Yesus, jebret. Adik-adik tahu saat itu dagingnya Tuhan Yesus yang ada di punggung itu langsung tertarik, langsung robek, dan darahnya itu keluar kemana-mana. Waduh, itu saat yang sangat-sangat menyakitkan. Tetapi kalau hari ini kalian masih melakukan dosa, kalau hari ini kalian masih senang dengan dosa, ingat Tuhan Yesus, dia dicambuk, dagingnya keluar, darahnya keluar untuk kalian. Masih nggak kalian suka dengan dosa? Masih kalian cinta dengan dosa? Tuhan Yesus dia dipukul, dia diberikan mahkota duri. Mahkota duri itu adalah sebuah penghinaan, suatu pelecehan kepada anak Allah. Mahkota duri itu duri-durinya sekitar antara 10 sampai 15 cm. Ya, lebih kurang seperti ini. Dan itu menancap ke kepala Tuhan Yesus. Kemudian membuat Tuhan Yesus sangat menderita sekali. Kemudian pada saat itu bukan hanya itu. Kemudian tangannya dipaku, kakinya dipaku. Lalu kemudian dia tidak menggunakan pakaian. Adik-adik, kalau kalian nonton film tentang Yesus yang disalibkan, seringkali kita menyaksikan Tuhan Yesus disalibkan dengan pakaian atau dengan pakaian yang menutupi akan bagian bawahnya. Tetapi saat itu, yang sesungguhnya yang terjadi adalah Tuhan Yesus telanjang, gak pakai apa-apa, dipermalukan, dia dihina. Lalu dia dipukuli, dia menderita, darahnya tercurah, dia haus. Tapi dia tahan haus itu. Dia lihat mamanya, mamanya sedih, tapi dia gak bisa berbuat apa-apa. Oh, itu penderitaan yang luar biasa. Bahkan yang paling dahsyat adalah ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib dan dia ditinggalkan oleh Bapanya di sorga. Sehingga Tuhan Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Seperti kita seorang anak yang ditinggalkan papa. Papa pergi jauh dan gak kembali. Itulah perasaan Tuhan Yesus. Kalau hari ini kalian masih berbuat dosa, bertobat. Karena Tuhan Yesus sayang kita. Tuhan Yesus mau mati buat kita semua. Adik-adik sekalian, jam 3 sore, akhirnya Tuhan Yesus mati. Dia menghembuskan nafasnya dan dia berkata, sudah selesai. Ke dalam tanganmu lah ku serahkan nyawaku. Adik-adik, pada saat itulah, saat itu kemudian tirai bait Allah itu terbelah menjadi 2.
Terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Pada saat itulah anak Allah yang hidup, anak Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Dia sudah memberikan kemenangan. Dosa sudah dihancurkan. Dan kita boleh memiliki hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba kita saksikan videonya. Pilatus perintahkan agar tanda ini bisa dilihat oleh semua orang. Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak. Ibu, inilah anakmu. Yohanes, itulah ibumu. Mulai hari ini, aku akan menjaganya seperti ibuku sendiri. Aku haus. Beri dia air. Aku punya anggur asam. Sudah selesai. Orang ini memang sungguh anak Allah. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita sudah melihat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib buat Lause, buat kalian semua. Apa artinya pengorbanan Tuhan Yesus buat kita? Apakah kalian masih mau melakukan dosa yang sama? Apakah kalian mau menjadi anak-anak yang tidak taat dari dulu dan sampai seterusnya? Apakah kalian mau menjadi orang-orang yang terus mencuri, berbohong, ngejek temannya? Apa artinya Tuhan Yesus mati? Tuhan Yesus mati supaya kita hidup. Itulah kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang baru. Yang bukan jadi anak-anak yang suka marah. Tapi anak-anak yang baik hatinya. Jadi anak yang taat, yang dengar. Seperti Tuhan Yesus yang taat mati sampai di kayu salib. Untuk dosa-dosaku dan dosa-dosamu. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang tidak lagi ngebully temannya, yang tidak lagi mengejek orang lain,
yang senantiasa mau jujur, yang senantiasa mau berani berkata jujur, berani tidak nyontek, berani tidak mencuri, berani tidak berbohong, berani untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan hidup kalian? Hari ini kita sudah melihat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib buat Lause, buat kalian semua. Apa artinya pengorbanan Tuhan Yesus buat kita? Apakah kalian masih mau melakukan dosa yang sama? Apakah kalian mau menjadi anak-anak yang tidak taat dari dulu dan sampai seterusnya? Apakah kalian mau menjadi orang-orang yang terus mencuri, berbohong, ngejek temannya? Apa artinya Tuhan Yesus mati? Tuhan Yesus mati supaya kita hidup. Itulah kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang baru. Yang bukan jadi anak-anak yang suka marah. Tapi anak-anak yang baik hatinya. Jadi anak yang taat, yang dengar. Seperti Tuhan Yesus yang taat mati sampai di kayu salib. Untuk dosa-dosaku dan dosa-dosamu. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran, yang tidak lagi ngebully temannya, yang tidak lagi mengejek orang lain, yang senantiasa mau jujur, yang senantiasa mau berani berkata jujur, berani tidak nyontek, berani tidak mencuri, berani tidak berbohong, berani untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan hidup kalian? Nah, adik-adik sudah mendengarkan akan firman Tuhan pada hari ini? Biarlah setiap hati kita boleh dipenuhi dengan ucapan syukur akan kasih dan pengorbanan yang Tuhan berikan buat kita. Mari adik-adik, saatnya kita untuk boleh memberikan persembahan bagi Tuhan. Biarlah persembahan kita juga boleh kita berikan dengan rasa ucapan syukur dan satu tekad yang mengatakan bahwa aku mau ikut Yesus sampai kapanpun, aku mau ikut Yesus. Persembahan bisa dipersembahkan melalui transfer atau melalui QR Code. Kalian bisa minta bantuan akan kepada mama papa kalian untuk memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian Mengikut Yesus Keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita bangkit berdiri. Bapa dalam kerajaan surga, kami sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami boleh memberikan persembahan buat Tuhan. Bapak, meskipun kami sudah 1 tahun lebih tidak datang ke gereja untuk bersekolah minggu, tapi kami rindu hati kami boleh terus diikuti dengan perasaan untuk rindu akan belajar akan firman Tuhan. Kami rindu Tuhan suatu saat kami boleh kembali lagi bersekolah minggu di gereja. Kami boleh bertemu lagi dengan lause-lause. Kami boleh bertemu lagi dengan teman-teman kami. Dan kami boleh setiap hari minggu kami boleh belajar dan mendengarkan akan firman Tuhan. Belajar dan mendengarkan akan firman Tuhan yang begitu baik, begitu mengasihi kami, begitu mencintai kami. Dan biarlah Tuhan boleh menolong akan setiap persembahan yang telah kami berikan ini untuk dipakai Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa, kami menyerahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, teman-teman sekalian, Lause mau mengingatkan untuk jangan lupa mengirimkan catatan ibadah kalian kepada Lause-Lause.
melalui WA. Dan kemudian juga hafalkan ayat hafalannya. 3 hari lagi, yaitu hari Minggu, kita akan bertemu lagi dalam sekolah Minggu. Dan kita akan merayakan Hari Raya Paskah. Hari Raya di mana kita boleh bersama-sama bersuka cita. Karena Tuhan Yesus yang mati boleh bangkit. Dia bangkit mengalahkan kuasa kubur, kuasa maut, dan dia boleh memberikan kehidupan bagi setiap kita. Jangan lupa untuk bersekolah Minggu 3 hari lagi ya di Hari Raya Paskah. Nah, kita akan mengakhiri ibadah kita, ibadah sekolah Minggu Jumat Agung ini dengan sama-sama bangkit berdiri dan kita mau nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena Tuhan yang sudah memimpin kami dari awal kami bersekolah Minggu. Kami menaikkan puji-pujian buat nama Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, kami memberikan persembahan. Dan hari ini dan saat ini kami akan mengakhiri sekolah Minggu di Jumat Agung kami pada hari ini. Tuhan, kami sekali lagi mohon anugerah dan pertolongan Tuhan, supaya setiap kami boleh penuh dengan ucapan syukur akan kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Sehingga Tuhan mau merelakan hidupnya, mati di atas kayu salib menggantikan kami umat-umat Tuhan yang berdosa ini. Biarlah hidup kami boleh terus dipenuhi ucapan syukur. Dan tekad kami untuk boleh terus ikut Tuhan sampai kapanpun. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Dan kami mau menyerahkan 3 hari lagi kami akan mengikuti sekolah Minggu. Dan kami akan memperingati Hari Raya Paskah. Hari di mana Tuhan Yesus boleh bangkit, mengalahkan akan kuasa maut, dan memberikan kehidupan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, inilah doa dan seruan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik semuanya, tetap sehat dan tetap semangat. Dadah.